see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your Mute loh, mute. righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Oke, baiklah. You've done so Kita akan bermula. much. Dan untuk permulaan sebelum kita masuk di dalam ruangan pujian dan penyembahan, saya ingin sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada semua jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Ya, saya lihat pastor minum, Anda juga boleh selesa untuk menyediakan air untuk minum kalau rasa tekak kering. Jadi Anda selesa untuk berbuat apa yang Anda mau. Kita berada di tempat masing-masing, tapi kita tetap satu hati di dalam Tuhan. Pada saat ini kita dapat berkumpul di dalam ruangan ibadah online SIB Nilai. Jadi sebelum kita memulakan kebaktian dan sebelum kita berdoa, saya ingin share tentang satu kesaksian daripada saya sendiri, di mana saya berfikir untuk sepanjang minggu ini, apa yang ingin saya katakan sebagai pembuka cara bagi ibadah online pada pagi ini. Saya sangat bingung, semalam saya siap tanya Tuhan, apa yang perlu saya cakap? Tuhan, apa yang perlu saya cakap? Jadi tadi Tuhan mengingatkan saya tentang satu perkara yang tiba-tiba terlintas. Kejadian ini berlaku di tahun 2019 kalau saya tidak silap. Ini diharap akan dapat menguatkan iman kita, dan saya tiba-tiba teringat nih penjagaan Tuhan di dalam kehidupan saya, di mana sepanjang minggu-minggu yang lepas kita juga telah dijaga Tuhan dari segi kesehatan, baik dari segi kita punya pekerjaan. Jadi apa yang saya ingin share, ini adalah perjalanan saya waktu saya balik ke Miri. Saya ingin balik ke Miri. Jadi saya ambil flight dari KL ke Kuching dan Kuching ke Miri. Time tu flight tiket KL ke Miri direct memang full. Jadi ngam-ngam waktu saya off day juga. Jadi saya pikir apa cara lain yang saya boleh guna untuk direct balik ke Miri. Jadi cara dia sama ada saya ambil dari KL ke Kuching, Kuching ke Miri, ataupun boleh ambil KL ke KK, KK ke Miri pun ada juga. Ini adalah transit-transit yang ada lah untuk balik ke Miri. Jadi perjalanan saya balik ke Miri time itu dari KL ke Kuching mengambil masa lebih kurang hampir 2 jam. Sejam 55 menit macam tu. Kalau laju dia boleh sejam 40 menit macam tu. Jadi time tu waktu kami mau landing di Kuching, time tu hujan lebat. Okey, hujan lebat dia adalah di mana kamu dapat dengar bunyi hujan tu dia menitik-nitik atas badan kapal tu. Bayangkan dengan enjin yang bunyi yang sangat kuat, kamu dapat dengar bunyi hujan. Meaning hujan tu memang sangat lebat. Okey. Jadi pada waktu itu kami mau landing di landasan kapal terbang di Kuching, Kuching International Airport. Tapi apa yang berlaku apabila kami baru saja mau mendarat, dah keluar tayar sudah. Saya sudah dapat nampak, sebab saya duduk tepi tingkap, saya dapat nampak bangunan di sebelah kiri saya. Saya duduk di bahagian kiri. Jadi waktu itu adalah waktu malam dan hujan lebat. Jadi waktu kami mau mendarat, saya tiba-tiba dapat rasa kapal tu dia macam ni, dia terus naik lagi. Pernah tak kamu, siapa-siapa yang naik di kapal terbang, kamu ada pengalaman tu, di mana kapal kamu mau mendarat, tiba-tiba naik lagi. Maksud dia di dalam terms, kalau kami yang belajar aviation, terms dia rejected landing. Okay, rejected landing ni
di mana keadaan yang sangat mungkin cuaca buruk ataupun angin yang sangat kuat ataupun apa-apa yang ada di landasan kapal terbang time itu, mungkin ada kucing ke anjing, kita tidak tahu apa saja yang ada, mungkin ada di landasan kapal terbang yang menghalang kapal itu untuk mendarat pada saat itu. Jadi apabila keadaan itu berlaku, dia akan paksa kapal itu untuk terus naik lagi. Jadi dapat rasalah tiba-tiba apa jadi nih? Terus saya punya jiran yang sebelah kanan lelaki Chinese, apa jadi contoh. Jadi kapten lepas tu dia pergi buat announcement, dia kata okay, sebab cuaca yang buruk. Lepas itu kami dapat rasa kapal tu pun goyang-goyang juga. Jadi kita rasa macam naik roller coaster pula kan, tapi tidak kena hujan lah. Jadi kapten bagi tahu tentu kita akan cuba mendarat lagi dalam masa yang terdekat sebab cuaca buruk. Jadi kita kena tunggu hujan tu berhenti sikit. Saya fikir-fikir, aduh Tuhan, saya punya transit flight lepas ni pergi Miri, saya ambil dia dalam masa yang singkat saja. Macam mana ni, lagi ada 40 minit sebelum flight saya yang seterusnya. Jadi janganlah ambil iktibar dia, janganlah ambil macam saya ya, 40 menit transit, memanglah tidak sempat lah itu kalau di KL dengan dia punya gate-gate yang jauh tuh memang tak sempat. Tapi ini sebab saya ambil kira di Kuching, so mungkin okey sikit lah. Tapi saya tidak tahu tentu sebab apa nama dia tu, hujan. Jadi saya tidak ambil benda tu. Apa yang saya fikir time tu, Tuhan tolonglah, tolong saya Tuhan, saya kata. Dan keadaan time tu memang sangat, apabila kami cuba untuk pusing, kami dapat rasakan, saya dapat rasakan yang kapal tu dia cuba untuk pusing dan cuba mendarat. Kapal dia rasa macam tiba-tiba jatuh, jalan lagi tiba-tiba jatuh. Jadi perasaan tu kamu rasa macam jatuh jantung kamu waktu kapal tu pun jatuh sikit macam tu. Sebab cuaca sangat buruk time tu. Jadi saya berdoa, apa yang saya buat time tu adalah saya fikir satu, tiba-tiba saya rasa ketenangan tu, Tuhan mengingatkan saya, Kirolina, kamu anak Tuhan, Bang, kata Tuhan. Kenapa kamu perlu takut? Katanya. Kamu tidak yakinkah dengan saya? Macam itulah kiranya Tuhan kata. Ya kan, saya kata. Apa yang saya mau takut? Saya kata. Saya pegang badan kapal time tu, tidaklah jiran saya nampak saya buat dia macam bawah sedikit lah. Saya pegang badan kapal. Saya tengok sebelah sini, lepas tu saya berdoa, Tuhan, tolong jaga kapal ni supaya dia dapat mendarat dengan selamat, saya kata. Pada saat ini juga engkau yang membawa kapal ini mendarat, bukan pilot, bukan hujan yang dapat tu mengawal, tapi engkau, saya kata. Tu pada saat itu juga kapal tu mendarat dengan selamat. Oh, saya rasa berdiri lagi bulu roma saya sekarang. Saya rasa time tu macam, wah, doa saya dijawab Tuhan, saya kata. Wah, Tuhan mendengarkan saya, Tuhan menjaga kapal ini mendarat dengan selamat, apa saja boleh berlaku. Jadi lepas tu saya boleh cepat dan ambil saya punya flight untuk transit balik ke Miri. Jadi ini adalah sharing ringkas saya. Apa yang saya ingin katakan, Tuhan tetap menjaga kita. Apapun kita punya keadaan, ingat kata Tuhan, ingat balik dengan saya. Kamu tidak tahu ke saya yang menjaga kehidupan kamu. Apapun kondisi kamu time itu, kata Tuhan. Jadi Oke, baiklah. Sebelum kita masuk di dalam ruangan pujian dan penyembahan, dan saya akan paskan kepada Brother Jonathan sebentar nanti. Mari saya bawa kita dalam doa pembukaan. Kita berdoa, mengucapkan syukur untuk sepanjang minggu Tuhan telah menjaga kita. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Allah yang menciptakan langit bumi, segala isi serta alam semesta. Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Bapa, pada saat ini kami datang sujud berlutut di hadapan kaki salib Tuhan, menyerahkan diri dan pribadi kami masing-masing Bapa. Kami ingin mengucapkan syukur untuk berkat yang kami telah terima, baik dari segi yang kami tidak lihat, baik yang kami dapat lihat. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami datang pada saat ini berkumpul, mohon keampunan Tuhan di atas segala apa pelanggaran yang kami telah lakukan. Tuhan, ampuni kami. Biarlah Tuhan, kami dapat datang berkumpul dan fokus kami kepada Tuhan pada hari ini, pada saat ini.
dan untuk masa yang seterusnya. Jaga line kami Bapa, lindungi line internet yang digunakan, alatan yang digunakan, anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan sebentar nanti. Tuhan, Engkau yang memimpin, Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, di atas segala yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Tiada terkata Tuhan, segala anugerah-Mu, pertolongan-Mu Bapa, berkat yang tidak pernah berkesudahan, yang berlimpah, bahkan berlimpah Tuhan. Penjagaan-Mu Bapa di dalam peristirahan kami sepanjang malam tadi Tuhan, dan kami dapat berkumpul bersama pada pagi ini dalam keadaan yang sehat Bapa. Demikian juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi jemaat-jemaat SIB Nilai yang tidak sempat hadir atas kekangan pekerjaan, apapun juga kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau melihat, Engkau melawat mereka Bapa. Berkati juga mereka yang bekerja pada saat ini Tuhan, biarlah di dalam pekerjaan mereka Bapa, mereka dapat melakukan yang terbaik Tuhan, dan Engkau menjaga mereka. Demikian juga bagi jemaat-Mu yang di dalam kelemahan tubuh pada saat ini Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka Bapa. Mereka yang berada di dalam kedukaan Bapa, Engkau hiburkan. Mereka yang di dalam kelemahan Tuhan, Engkau kuatkan. Biarlah Tuhan pada hari ini Bapa, kami memperoleh berkat daripada firman-Mu Tuhan, daripada pujian dan penyembahan kami menjadi suatu penyembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami pada pagi ini. Demikian juga untuk yang tidak sempat join Tuhan, yang mereka akan mengikuti ibadah ini daripada YouTube channel. Tuhan, Engkau berkati juga agar mereka turut menerima berkat yang sama Tuhan. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan semuanya ini Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Masa tempat saya serahkan kepada yang memimpin pujian dan penyembahan. Okay, shalom everyone. Selamat pagi. Mari kita terus dalam sikap doa kita. Kita renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Dan kita percaya bahwa pimpinan Tuhan itu tidak akan pernah jauh dari kita. Karena Tuhan itu sangat mengasihi kamu dan saya. Sebab itu kita ada di sini pada hari ini. Semua oleh karena anugerah dan pimpinan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan penyerahan ini sebagai tanda syukuran kita kepada Tuhan, penjagaan Tuhan itu sepanjang kehidupan kita. Kita percaya Tuhan akan terus memimpin kita. Dengan seluruh pengertian kami Tuhan, bahkan seluruh tak bisa membalas kesetiaan kami sedunia. Dan berharga besar penyepananmu bagiku, terlalu dalam besar sungguh indah yang kau pilih
tentang tak terselang bagiku dengan sikap doa terus menaikkan seluruh pengabdian kami bahkan seluruh penyakit yang tak bisa membalas kesetiaan hanya sungguh dan berharga. Mari kita silakan besar pengorbanan terlalu dalam yang tak pikirkan tentang tak terselang bagiku sungguh besar pengorbanan bagi terlalu dalam untuk katakan sungguh indah yang tak pikirkan tentang tak terselang bagiku sungguh indah. Berikan kedudukan yang gemuruh untuk Tuhan kita Yesus Kristus, karena kebaikan Tuhan dan keindahan kasih Tuhan itu telah memimpin kita dari awal sampai akhir kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian yang mengatakan dengan jubah pujian. Come on. Dalam jubah pujian hadiratnya penuhi tempat ini. Urapan berlaku dalam jubah pujian hadiratnya penuhi tempat ini. Dan jubah pujian kami termakan dan jubah pujian
beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Kita lebih dari pemenang. Katakan urapannya. Urapannya telah turun dalam jiwa pujian. Hadiratnya penuhi tempat ini. Urapannya telah turun dalam jubah pujian. Hadiratnya penuhi tempat ini. Dan jubah pujian, dan jubah pujian kami kenakan, dan jubah pujian. Beri kelepasan, beri kelepasan atasi semua masalah dan persoalan. Kalau kita pemenang, kalau kita pemenang, kalau kita pemenang. Kita lebih dari pemenang, amin. Kita lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Go. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Libatkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Sekali lagi, oke. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Silakan haleluya. Haleluya. Libatkanlah panjinya, Yesus saja segalanya. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Berikan tepukan yang gemuruh Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita percaya kita adalah lebih dari pemenang di dalam Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk naikkan lagu penyembahan ini yang mengatakan bukan dengan barang fana, karena kita percaya darah dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu untuk kita telah menyelamatkan kita dan memberi kemenangan untuk kita dalam kehidupan kita. Come on, church.
Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada nisbahnya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau miliki. Dan celah lepas terang kau menebus diriku oleh segenap kasih dan penyertaanmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingin. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Atas kasih dan cinta jadilah padaku seperti yang kau miliki, dan jadilah padaku seperti yang kau miliki.
Amin. Puji Tuhan atas kebaikan Tuhan. Waktu dan seterusnya saya silakan kepada Pastor Billy. Shalom dan selamat pagi semua yang dapat beribadah bersama pada pagi ini. Saya tahu semua kita yang ada di dalam pertemuan pagi ini berada di lokasi yang berbeza. Ada yang sedang view daripada Subang, ada yang sedang view daripada KL, ada yang sedang view daripada Bintulu, ada yang sedang view dari Marudi, ada yang view daripada Sepang, ada yang view daripada Mantin, ada yang view dari Selatan. We come from many places untuk beribadah bersama, dan inilah namanya persekutuan orang-orang percaya. Sekalipun pada masa ini kita belum dapat beribadah di gereja, namun kita guna pakai kemudahan-kemudahan yang ada, yaitu secara online. Dan rakan-rakan kita yang tidak dapat beribadah bersama pada pagi ini karena ada urusan penting, karena urusan pekerjaan dan sebagainya, mereka boleh ikut ibadah ulangan di link YouTube yang akan disertakan dengan setia oleh Elder Sam kita ya. Mungkin untuk pengetahuan semua, selepas kita semua beribadah, Elder Sam masih meneruskan pelayanannya ya. Dia edit video dan akan send kepada kita untuk memberkati dan mendorong jemaat yang tidak dapat bersama dengan kita esok hari. So Tuhan memberkati pelayanan beliau dan semua kemuliaan bagi Tuhan kita. So pagi ini izinkan saya untuk setting terlebih dahulu ya. So pagi ini kita akan sama-sama, kita akan sama-sama mengambil bahagian di dalam sakramen perjamuan kudus, dan saya bagi masa sekejap sambil saya berkata-kata untuk Anda mendekatkan elemen-elemen atau menyediakan elemen-elemen yang diperlukan, yaitu roti dan anggur ya, roti dan anggur, bukan roti dan ikan. Salah itu. Di pagi ini kita sediakan roti dan anggur untuk turut serta di dalam sakramen perjamuan kudus. Namun sebelum itu, sebelum kita mengambil bahagian, saya ingin peringatkan bahwa apa yang akan kita lakukan ini adalah sebuah perintah. Apa yang kita lakukan ini adalah sebuah kewajiban, khususnya bagi orang yang telah ditebus, diselamatkan, dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan mereka. So, mari kita sama-sama lanjutkan atau turut serta di dalam sakramen perjamuan kudus. Kalau boleh, saya mau sedikit respon supaya saya boleh teruskan. Apakah kalian semua boleh mendengar saya dengan jelas? Sila angkat tangan atau beri ikon. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Jikalau Anda adalah jemaat gereja SIB Nilai dan sudah dibaptiskan, saya sangat-sangat menggalakkan Anda untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Dan jikalau Anda adalah jemaat daripada gereja lain, saya juga mengalukan Anda untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Tapi syaratnya satu, Anda harus dibaptis terlebih dahulu. Anda harus dibaptis terlebih dahulu sebelum Anda boleh berpartisipasi di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Mengapa Anda perlu dibaptiskan terlebih dahulu? Biar saya menjelaskan hal itu. Karena apabila seorang itu dibaptiskan, itu berarti bahwa dia sudah siap sedia untuk menerima kehadiran Sang Penebus, Juru Selamat dan Tuhan di dalam kehidupannya. Melambangkan bahwa dia sudah mati untuk kehidupan lamanya, dan apabila dia diselamkan di dalam air itu dan dibangkitkan semula, dia adalah ciptaan baru. Yang lama telah pergi dan yang baru akan datang. So when that person rose from the water, dia bangkit bersama dengan Kristus. He is no longer the same person as who he is in the past. Jadi sangat penting dan sangat besar signifikasi pembaptisan seseorang ini. That's why dalam kelas pembaptisan, I will be very, very serious and specific about ini. Kalau tidak percaya, boleh tanya Carolina dan teman lelakinya. Saya akan tekankan arti pembaptisan itu dan mengapa seseorang itu dibaptiskan. It is a commitment. It is a response. And yang paling penting, it is answering
to the highest calling. You see, pembaptisan bukan hanya terjun ke dalam air, rendam dan naik saja, but it is more beyond that. Okay, so tentang pembaptisan akan dibicarakan di dalam kelas pembaptisan yang mana Anda akan dengar di penghujung khotbah nanti. Tetapi, okay, bagi yang belum mengambil kelas pembaptisan ataupun belum dibaptis, saya terang mengatakan bahwa saya tidak menggalakkan kamu mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus, dan saya akan jelaskan kenapa. Dan mengapa kita mengambil perjamuan kudus, saya juga akan jelaskan sebelum kita berpartisipasi mengambilnya. Oke, mengapa? Oke, mengapa kita mengambil perjamuan kudus atau apa makna di sebalik perjamuan kudus? Yang pertama sekali ya, ianya sebuah perintah untuk mengingati Yesus Kristus. Itu yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya ketika mereka berkumpul di perjamuan makan malam sebelum Yesus dikhianati. Yesus meninggalkan mereka dengan berkata bahwa one of you will betray me. But whenever you take this, dia kata, it will remind you of me. Yang kedua, perintah untuk mengingati pengorbanannya. So whenever we take the wine, the grape, or the bread, it reminds us kenapa Yesus mati. Yang ketiga, perintah untuk mengingati pengalaman keselamatan kita. Ini yang membezakan kita dengan orang yang belum selamat. Karena orang yang belum selamat, mereka belum boleh mengambil hal ini, belum boleh melakukan hal ini. Tetapi karena kita sudah selamat, kita ini adalah anak-anak Allah, dan kita ini adalah milik Allah yang telah ditebus oleh Kristus. Ianya sebuah perintah untuk kita mengingati pengalaman keselamatan kita. Every time we take this, it will remind us of what Christ has done on the cross. Nomor 4, ianya sebuah perintah untuk mengingatkan mereka yang belum percaya. Of course, kalau ada jemaat yang belum percaya, or even orang luar yang melihat kita mengambil perjamuan kudus ini, mereka kan wondering, why are they doing that? Why I cannot take that? Ini adalah sebuah kesempatan untuk evangelism. Ini adalah sebuah kesempatan untuk memberitakan Injil. You see, betapa sistematiknya sebenarnya apa yang Yesus Kristus mau kita lakukan. When people curious, why hanya orang yang telah dibaptiskan, dibenarkan untuk mengambil perjamuan kudus ini, itu merupakan satu pintu untuk kita memberitakan Injil. Okay? Dan yang kelima, perintah untuk mengingatkan pentingnya persekutuan orang-orang percaya. That's why apabila kita mengambil perjamuan kudus seperti ini pada pagi ini, we are brother and sister in Christ. That's why we take. That's why kita sama-sama mengambilnya. Karena kita adalah orang-orang percaya. Waktu Yesus membuat perjamuan kudus, kalau kamu baca Alkitab, ada kamu jumpa orang luar bersama dengan mereka? Tiada kan? Waktu perjamuan kudus itu dilakukan, ada orang luar ke tidak? Makan bersama mereka pada malam itu sebelum Yesus dikhianati? Tidak. Why? Sebab pada malam terakhir perjamuan kudus itu, it is the last fellowship between Jesus and his disciples. Suatu perjamuan yang khusus. Sama seperti apa yang kita lakukan pada pagi ini, ya. Dan ayat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, saya ingin jelaskan ayat ini dengan baik ya. Kadang-kadang ada orang bila baca ayat ini dia menjadi takut untuk berpartisipasi di dalam sakramen perjamuan kudus. Karena pagi tadi dia bergaduh dengan pasangan dia. Karena malam tadi dia bertengkar dengan teman-temannya. Oke, mungkin dia telah berbuat dosa sebelum ibadah pagi ini bagi dirinya, dan itu membuatkan dia rasa I'm not worthy to take the anggur and the roti. I'm not worthy to participate dalam perjamuan kudus pagi ini. Saya ingin perbetulkan persepsi itu. Dia tidak bermaksud itu. Yang dibilang, jadi barang siapa yang dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan, adalah orang yang tidak percaya sama Yesus Kristus tapi mengambilnya. Orang yang belum declare Yesus Kristus adalah Tuhan di dalam diri mereka, tetapi mengambil cawan dan roti itu. Kenapa?
Pastor Billy, tolong jelaskan. Sebab saya suka jemaat nilai sekarang. Saya sangat suka sebab mereka sudah semakin kritikal dan makin mau belajar tentang firman Tuhan. I like it. Okay, in the future we will have a lot of this kind of classes and program. So saya jelaskan kenapa berdosa bila makan roti dan minum cawan dengan cara yang tidak layak. Kembali lihat 5 poin yang saya sediakan di screen. That is the reason why. When somebody yang belum diselamatkan, belum menerima Yesus di dalam kehidupan mereka. Dan bila mereka makan roti dan minum cawan tetapi tidak ada kena mengena dari poin 1 sampai poin 5, dia sudah berdosa, dia sudah bersalah. Because we take perjamuan kudus, okay, roti dan anggur itu untuk melakukan 5 perkara ini. Make sense? Maka itu barang siapa yang mengambil perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari saya ajak kita untuk mengambil roti kita dan kita akan mengangkatnya sama-sama di tangan kanan kita dan saya akan membacakannya. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan sebagai dasar kepada perjamuan kudus kita pada pagi ini. Mari semua jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita angkat roti kita di tangan sebelah kanan dan saya akan membacakan ayat dasar untuk sakramen perjamuan kudus kita pada pagi ini. Mari saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur ke atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Mari kita ambil cawan kita dan angkat di tangan sebelah kanan kita. Dan saya akan membacakan ayat firman Tuhan sebagai dasar kepada apa yang akan kita lakukan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum daripada cawan ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa, saya pimpin kita. Bapa, kasih-Mu sangat indah. Sehingga Kau telah memberi Yesus Kristus untuk kami yang tidak layak ini, yang hina ini. Sehingga kami diperbarui, disucikan, dilayakkan oleh karena perbuatan kasih-Nya di atas kayu salib. Terima kasih Yesus buat pengorbanan. Tiada orang di bumi ini yang sanggup melakukan apa yang Engkau lakukan. Engkau mati untuk kesalahan yang bukan dilakukan oleh dirimu sendiri. Tetapi Engkau mati untuk menebus kesalahan orang-orang lain. Dan itu menjadikan kasih-Mu sangat indah. Roh Kudus, sebentar lagi kami akan mulai mendalami firman-Mu. Hamba khususnya berserah penuh kepadamu, merendahkan diri. Hamba mohon Engkau yang akan mengajar hamba, memimpin hamba di dalam memeteraikan sabda firman-Mu. Firman-Mu pada pagi ini akan merefleksikan karya kasih Bapa, cinta kasih Yesus di dalam kehidupan kami. Dan respon kami setelah kami dimerdekakan dan diselamatkan. Roh Kudus, Engkau juga yang memberi hikmat buat jemaat-Mu yang mendengar, sehingga semua orang akan dapat memahami dengan jelas dan mengerti apa yang disampaikan. Sehingga kami semua pada pagi ini akan diperkuatkan, diperteguhkan, diperingatkan, dan diperbaharui hati dan akal budi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan masa seterusnya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Kau ambil alih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Oke. Sebentar ya. Alright. Apakah Anda semua dapat melihat screen pada saat ini? Kalau boleh, thumbs up. Alright, thank you, Brother Sim. Very fast. Thank you. So, seperti biasa, mungkin kalian semua sudah faham dan tahu cara gereja kita beroperasi, dan begitu juga dengan sermon-sermon, khotbah-khotbah yang akan disampaikan. Kita sudah habis dengan topik persembahan dan persepuluhan di bulan Ogos. Kita sudah habis dengan itu. Minggu depan kita akan mulai berbicara tentang topik baru, yaitu gereja yang mengimpak, dan kita akan ada tema-tema khusus yang relevan. Tetapi di setiap minggu yang terakhir dalam setiap bulan, tema khotbah kita merefleksikan karya salib, rencana keselamatan Allah. Tujuan kita mengambil perjamuan kudus. So tema khotbah kita pada pagi ini bertajuk Kasih Terindah. Bukan lagu Samson, tetapi topik yang memang Alkitabiah. Tiada lagi kasih yang lebih indah daripada kasih Bapa. Tiada kasih lagi yang lebih indah berbanding kasih surgawi. Dan ayat pembacaan kita diambil daripada surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh. Dan sebelum saya membacakan petikan firman Tuhan yang akan kita dalami bersama pada pagi ini, saya ingin memulakan sesi khotbah ini dengan sebuah kesaksian, yang sangat menyentuh hati saya. Kalau Anda mau tahu, bekas ketua gangster Sibu, saya ulang lagi, bekas ketua gangster Sibu di Sarawak, Brother Makasun, adalah kawan saya. Dia adalah bekas ketua gangster di Sibu, Sarawak. Bagi orang Sarawak, mereka tahu Sibu itu dikenali dengan kongsi gelap dan gangsterism. Dan bekas ketua gangsternya, Brother Makasun, adalah kawan saya. Dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara Miri, Dan sepanjang dia di dalam penjara Miri, dia mengalami backbone problem. Dan dia belum percaya. Dia lihat ada pastor-pastor datang melayani banduan-banduan di penjara. For some certain time dia lihat saja. Until one day dia tergerak hati untuk pergi mengikuti ibadah yang di dalam penjara ini. Apabila dia pergi mengikuti ibadah itu, dia mendengar para pastor itu berkhotbah. Pastor yang pergi pelayanan seperti ini, yang saya bilang sebagai pelayanan sosial atau pelayanan kasih, tujuan mereka satu saja, yaitu untuk memberitakan Injil, aka kasih Bapa. That's the reason. Di dalam khotbah mereka tidak akan khotbah tentang persepuluhan, tentang gereja, tentang fellowship, but they will only preach about Father's love and how Jesus is their way up. Jadi di dalam penjara itu pastor itu berkhotbah tentang penginjilan, tentang kasih Bapa. Sehingga Brother Makasun ini secara ajaibnya terbuka hati untuk mengenal Yesus dengan lebih dalam. Dan pada masa yang sama, sakit belakangnya disembuhkan. Disembuhkan Tuhan. Sakit belakangnya secara mukjizat, secara ajaibnya disembuhkan Tuhan. But then again, after he left the prison, lepas dia keluar dari penjara, dia mulai melayani Tuhan, I came to a point whereby I have the privilege untuk duduk dengan dia. Face to face lah. Saya jumpa dia, duduk dengan dia, makan dengan dia. Saya tanya dia. Dia bercakap masih keras, dia bercakap masih keras. Biasalah orang Fuchau, dia orang Fuchau. Dia bercakap masih keras. Saya cakap, Brother Makasun, kenapa you pilih untuk ikut Yesus? I just want to test him. Saya tanya dia. His answer really touched me. Dia berkata begini, Api pastor, Pastor Abi, dia cakap, Pastor Abi
You sama saya jahat punya orang dulu. You sama saya bikin banyak benda tak cantik. Hanya kita saja tahu apa itu semua benda jahat kita pernah buat. Hanya kita saja tahu. Tapi bila Yeshua, kalau orang Cina mereka sebut Yesus, Yeshua. Tapi bila Yeshua tengok kita, dia tak ada tengok semua jahat barang kita bikin. Dia tengok kita ada can tukar jadi baik punya orang. That is what he said. Dia punya love, tak ada jumpa sini bumi punya, tak ada jumpa here on earth, he said. Dia punya love, very different. You see, when dia berkata demikian, it knocked me in my head. Unless you know all the bad things you've done in the past, then only you can see God's greatest love. I ulang lagi. Apabila kita sadar akan ketidaksempurnaan kita, salah laku kita, pelanggaran kita, then only we can see God's greatest love. Ada orang mungkin berkata, Pastor Billy, okay? Mungkin bagi kamu ianya relevan, so kamu banyak bikin hal, Brother Makasun mungkin relevan kasi Bapa, so kamu orang banyak bikin jenayah semua. Tetapi in the Bible it says, bukan dosa fisikal saja yang berat. Dosa yang paling berat adalah sombong. Ini boleh jadi sombong rohani atau sombong diri. Ada banyak lagi dosa-dosa yang kita ataupun pelanggaran yang kita lakukan yang tidak bersifat fisikal tapi dari dalam sini. Dari dalam sini. Okay? So maka itu apabila seseorang itu tahu, okay, their weaknesses, but yet God saved them, God still loves them. That is something amazing. Maka itu yang akan kita lihat pada pagi ini ya. Kita akan lihat tentang kasih terindah. Kasih Bapa yang telah memberikan Yesus sebagai jalan selamat. Dan ini semua adalah rencananya, bukan rencana kita. Ini semua adalah rencananya dari mula. So mari saya lanjutkan, mari kita dengan ayat pembacaan kita pada pagi ini. Diambil daripada Efesus pasal 2, ayat yang keempat hingga ayat yang ke-7. Oke, saya akan membacakan untuk kita semua, lihat screen. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, dimulakan ayat itu dengan begitu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, an introduction by Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Allah ini kaya dengan rahmat katanya. Oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Automatically ayat 5 ini menjelaskan kepada kita peranan manusia nol, kata orang Indonesia, nol, okay? Kosong. It's all God, okay? Nah, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. We are dead to our wrongdoing. We are dead to our selfishness. Kita corrupt karena sifat nature kita yang kita warisi daripada Adam dan Hawa. Sifat dosa itu yang kita warisi daripada moyang kita. We are corrupt, we are dead. But thanks to Christ, He came and He became our way out. Okay? Dan di dalam Kristus, ayat yang ke-6, di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Yesus Kristus. Sungguh kuat petikan ini. Sekali lagi saya bilang, nol. Manusia tiada peranan di dalam keselamatan, tetapi manusia meresponi apa yang Allah rencanakan, apa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib dan hidup menurut pimpinan Roh hari ini. Oke, so kita akan lihat sedikit latar belakang. Oke, surat Efesus ini ditulis oleh Paulus ketika dia sedang berada dalam penjara di Roma ya. Surat ini juga dikenali sebagai the prison epistles. Maksud surat ini adalah untuk menguatkan iman dan ketaatan jemaat di Efesus supaya mereka tidak terpengaruh dengan kepelbagaian agama di kota Efesus. Nah, pada waktu itu kota Efesus merupakan sebuah pelabuhan yang berkembang pesat dan didatangi malah didiami oleh masyarakat majmuk
Dia adalah bandar pesisir pantai. So traders come all over the places, daripada benua yang berbeza datang ke kota Ephesus. Bila pada waktu dulu, kalau kamu tengok movie-movie lama, waktu dulu when traders come, mereka tidak bawa merchandise sahaja, mereka bawa pegangan mereka bawa culture mereka, ke kota Ephesus. Dan di kota Ephesus pada waktu itu, karena ada banyak agama, yang paling berpengaruh adalah penyembahan kepada Dewi Artemis, yaitu Tuhan kesuburan dalam agama Yunani, dan menyembah Kaisar, yaitu pemimpin tertinggi Empire Romawi. Kalau kamu tengok the Greek God, saya adalah peminat cerita lama. Kalau tengok cerita lama, saya tidak pernah bosan. Kalau kamu bawa saya tengok Star Wars, mungkin saya tidur. Sorry, Star Wars fan. Saya tidak berapa minat. Tapi kalau tengok cerita lama, I'm a very big fan. Why I say this? Kita harus tengok latar belakang ya. Nah, siapa pernah dengar Zeus? Ini adalah dewa-dewa Greek ya, dewa-dewa Yunani, Zeus dan sebagainya. Itu menunjukkan pada waktu dulu di Greek, di Yunani ada banyak dewa-dewa yang dipuja. Kristen hanya baru masuk saja. Kristen hanya baru penetrate, lewat daripada penginjilan yang dilakukan oleh Paulus, baru penetrate masuk kota Efesus. Lewat daripada saudagar-saudagar atau mereka followers Kristus yang mendengar Injil sebelum ini dan kembali ke kota Efesus. Kristen baru saja mulai berkembang, di Efesus. Nah, ada dua agama. Yang pertama sekali, ini tadi, Dewi Artemis. Dan yang kedua sekali, yaitu menyembah Kaisar. Maka itu kalau kamu tengok movie Roman, kamu akan tengok beberapa kaisar menganggap diri mereka sebagai Tuhan. Dan menyuruh orang pada zaman mereka itu menyembah mereka because they think they are God. That is one of human weaknesses. When you have power, when you are so influential, there is possibility for one person to think that he is God and asking others to worship him. So that's why saya kata, kriminal yang paling besar bukan membunuh, bukan merompak, bukan berzina. Tetapi dosa yang paling besar adalah sombong di dalam. Hati-hati dengan kesombongan ini ya. So, maka itu Paulus mendorong jemaat di Efesus untuk terus bersandar pada kasih terindah Allah dalam Kristus Yesus sehingga suatu hari nanti kita dipertemukan dengannya dan memiliki apa yang telah dijanjikan dan disediakan bagi kita. So, kita terus lanjutkan ya dengan pembelajaran kita pada pagi ini daripada petikan yang telah kita baca. Nah, apa yang dapat kita pelajari daripada ayat 4 hingga ayat yang ke-7? Yang pertama sekali, kasih Allah adalah sumber dan pencetus kepada keistimewaan yang kita miliki dalam Kristus Yesus dan bukan dari usaha seseorang itu untuk membenarkan dirinya. Allah sendiri yang memutuskan untuk menunjukkan rahmat-Nya dan mendatangkan kebaikan kepada orang pilihannya. Itu yang ayat kita bacakan tadi mengajar kita. We are not that religion. Agama sepupu kita. We are not them. Kalau pemikiran kita pikir bahwa dengan perbuatan kita, dengan usaha kita, kita boleh mendapat spot di heaven, then we are no different than them. Perbezaan Kristen dengan saudara sepupu kita, Kristen, keselamatan kita dikerjakan oleh Kristus sesuai rencana Allah, sesuai rencana Bapa. Agama sepupu kita, mereka kerjakan. Mereka harus buat ini, buat itu, supaya mereka ada spot di surga. That's why we need to learn religion. That's why we need to know the difference. Dan yang kedua, apa yang dapat kita pelajari? Nah, melalui pengorbanan Yesus Kristus, segala pelanggaran kita segala pelanggaran kita di masa lalu, hari ini, dan masa depan telah diampuni dan tidak diperhitungkan lagi. Namun kasih karunia bukan lesen untuk berdosa karena dosa masih mampu untuk menjauhkan atau merosakkan hubungan seseorang itu dengan Tuhan. Maka itu Dietrich Bonhoeffer, salah seorang daripada ahli teologi kegemaran saya daripada Germany, Dietrich Bonhoeffer, dia berkata, we don't practice cheap grace, kata dia.
cheap grace is begini konsep cheap grace. Oh, karena Tuhan telah berkorban untuk saya dan semua dosa saya telah diampuni, tidak apa. Saya mau basikal. Sekarang saya pergi curi basikal. Lepas saya curi basikal, nanti saya balik rumah. Bila basikal itu di rumah, baru saya minta maaf sama Tuhan. Jadi saya ada dua benda yang saya dapat. Saya dapat basikal dan saya dapat pengampunan. Ini adalah mentality yang sangat salah. Ini yang dikatakan abusing grace. Oke, dan orang yang begini, saya berani katakan bahwa dia tidak pernah betul-betul bertobat. Orang yang bertobat, setelah mengetahui kesalahan mereka, mereka akan coba sehabis baik untuk tidak hidup menurut daging dan menjauhinya. Nah, maka itu dalam poin yang kedua, oke, apapun kesalahan kita di masa lalu, hari ini, dan di masa depan, sudah Yesus settlekan di atas kayu salib. Tetapi respon kita sebagai manusia, sesuai firman Tuhan, kita harus hidup menurut apa? Roh. Kita harus hidup menurut roh. Dan menjauhi kedagingan. Kita harus berusaha untuk menolaknya, menidakkannya. Oke? Kita harus berusaha untuk menolak dan menidakkannya. Dan jemaat Tuhan yang saya kasihi juga, ingin saya remind kita semua ya, bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan menghargai apa yang dia lakukan, dia akan sadar betapa hidup lamanya dulu adalah sesuatu yang sia-sia. Dan apabila kita bercakap tentang kasih karunia, ya menjadi sesuatu yang sangat sentimental, ada sentimental value-nya, ada signifikasinya dalam kehidupannya. Dan again, kalau kita lihat ya, kalau kamu lihat di poin kedua, ada saya tulis pula. Kamu tengok, pastor kamu tersasul lagi. So Brother Sam, bukan kamu saja yang tersasul lah, pastor kamu pun tersasul juga ya. So kamu lihat ya di sini, dosa masih mampu untuk menjauhkan dan merosakkan hubungan seseorang itu dengan Tuhan. When we repent, saya jelaskan ya, saya mau ajar teologi, doktrin di dalam khotbah seperti ini. Bila kita bertobat kali yang pertama, kita bertobat daripada pelanggaran kita. Kita bertobat daripada gaya hidup lama. Dan kita minta ampun daripada Tuhan. Hal itu bertujuan untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Oke? Itu bertujuan untuk mendamaikan kita dengan Allah. Selepas kita bertobat, selepas kita menjadi seorang Kristen, selepas kita ada Yesus Kristus sebagai penebus, juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan kita, kita masih hidup, betul? Di hari-hari. Dan walaupun kita hidup di hari-hari, kita belum menjadi sempurna. Ada masa kita akan marah, ada masa kita akan berdosa. Kalau kita tidak berdosa daripada perbuatan fisikal kita berdosa daripada perkataan kita, betul? Kalau kita tidak berdosa daripada perkataan kita berdosa daripada pikiran kita. Ya, kadang-kadang saya tengok ada orang, dia tidak berdosa daripada kedagingan dia. Tetapi cara dia bercakap itu, luar biasa. Kalau dia kena potong di atas jalan raya, oi, tut, tut. Nah, tengok, dia berdosa dengan dia punya mulut. Ada orang, fisikal dia tip-top. Perkataan dia lemah lembut. Dalam pikiran dia, dan dalam hati dia, Allah, Tuhan saja yang tahu. You see? But then again, pastor, kita kan sudah bertobat. Kita kan sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Tapi kita berdosa juga. Kenapa kita perlu minta ampun? This is the reason why. Every time kita berdosa, walaupun selepas kita diselamatkan, selepas kita mengalami perdamaian, dengan Tuhan, bila kita ada turnaround, apabila kita melakukan kesalahan dan kita bertobat, buat kita closer to God. Itu tujuan kita bertobat setiap hari, mohon pengampunan Tuhan setiap hari, supaya relationship kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, saya mau bagi perbandingan. Kali ini saya tidak takut ya, saya tidak takut sebab ini hal betul. Pernahkah tidak Anda lihat di sekeliling kita, apabila seseorang itu sudah mulai berdosa dan dia terbiasa berdosa sehingga dosa itu menjadi selesa. What I'm trying to say is that the sin has become something comfortable until they forgot that this is wrong. Lambat laun kamu nampak mereka sudah semakin jauh daripada Tuhan. Betul? Kalau saya tidak bercakap tentang jemaat di SIB Nilai ya, saya bercakap tentang di luar sana. Di luar sana. Bila dosa itu sudah menguasai kehidupan seseorang,
Dan dia tidak minta ampun daripada Tuhan. Dia tidak memperbaiki relationship dengan Tuhan. More and more and more and more and more, day by day, dia sudah makin menjauh daripada Tuhan. Ujung-ujung dia tercicir daripada gereja. Dan dia cenderung, itu pastor, dia punya khotbah tajam, itu pemimpin, tidak pernah konteks saya, itu jemaat semua menghakimi dia. Yang salah semua orang lain. Saya tegur dengan terang, yang salah semua orang lain. Dia tidak nampak pun. Nah, this is how the devil works. We need to fix our relationship with God every day. Okay? Jangan menjauhi Tuhan karena dosa. Don't point fingers to others. Seek ourselves, look into ourselves, see God, come closer to Him. Itu nasihat pastor ya. So, hal yang ketiga, hal yang ketiga, penyelamatan kita daripada kuasa maut, hukum dosa bermaksud bahwa kita turut mempunyai tempat di surga yang telah disediakan Yesus Kristus bagi kita. Nah, satu-satunya jalan ke surga ialah melalui Yesus Kristus, namun itu semua tercetus karena kasih terindah dan bukan karena pahala ya, kamu sudah paham kan? Bukan karena pahala, bukan karena perbuatan manusia, bukan karena usaha kebajikan. Saya ada dengar orang Kristen yang bercakap banyak dia tolong orang itu akan buat lagi pintu surga dekat kepada dia. Alamak, mana teologi kamu belajar? Banyak dia tolong orang makin dekat pintu surga. Bukan. Saya suka cara Reverend Lukas bercakap tempo hari. Mengasihi orang itu, mengampuni orang itu bukan karena kamu mau dekat dengan surga, tetapi karena itu adalah perintah Allah. I like that. When we help people, itu memang yang disuruh Alkitab, itu yang memang Tuhan mau, bukan karena tujuan-tujuan tertentu. So itulah tadi ya, untuk ke surga tidak ada kena-mengena dengan usaha kebajikan, usaha amal ibadah. Semua ibadah dia ikut, tapi kalau dalam hati tiada Yesus Kristus tidak ada guna. Ada orang dia ikut ibadah selalu karena terpaksa. Saya anak gembala, saya berani cakap, saya anak reverend, ramai orang dia tahu siapa bapak saya. Jadi saya ikut bapak saya ke gereja dulu dalam keterpaksaan. Sehingga saya memberontak karena saya sudah hilang minat sama Tuhan. Tapi saya boleh pergi gereja tiap minggu. Itu sebelum pemberontakan besar saya. You see, there are people who can go to the church, but truly they go because of other factors, not because they seek God. This is where I really want to change our perspective. Tidak kira teruk mana kita. Tengok Brother Makasun. Saya tidak mau ambil saya sebagai contoh. Tengok Brother Makasun yang saya share di awal tadi. Orang berdosa, orang yang sangat jahat, yang dikenaki polis, yang dipenjarakan, tapi dia pergi cari Yesus. Dia mau dengar Injil. Dan Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Dia beroleh keselamatan, hidupnya 360 bertukar. Sekarang ini Brother Makasun dengan masyarakat Cina di Sarawak dia sangat dikenali. Dia menginjil lebih daripada penginjil lain. Ya, ada apa yang dia buat lebih daripada penginjil lain. Dia pergi ke tempat yang tidak orang lain boleh sampai. You see how God can use somebody, for His purpose. Dan yang keempat, ketika tiba waktunya Kristus Yesus turun ke bumi untuk kali yang kedua, semua orang yang telah tergolong di dalam kasih terindah akan turut memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, ya, dalam kerajaan 1000 tahun. So mereka juga akan beroleh kehidupan kekal dan mahkota kehidupan. Nah, bagi yang mengambil nota ini sangat penting. Apabila Yesus nanti dia turun ke bumi untuk kali kedua. Harus ingat, Yesus turun kali pertama dulu untuk jadi siapa? Carolina, tadi kamu bagi tes kepada semua orang, 5 soalan kamu bagi tes, ya. Nah, sekarang pastor tes kamu, Carolina. Aceh senyum, Nah, kalau Yesus kali pertama datang sebagai juru selamat, Yesus datang kali kedua sebagai apa? Nah, saya dapat tengok Carolina jawab saya. Dia bilang, yes, thank you Carolina. Saya akan hantar hadiah kepada Anda. Kali pertama Yesus Kristus datang, dia datang sebagai juru selamat. So that everyone who hears about Him will be saved. But the second time Jesus Christ come, please keep this in your mind. He will come as judge.
he will come as judge. Make sure you already have him and keep him firmly in your heart. Make sure kita ada Yesus Kristus dan simpan dia, oke? Biar dia bertakhta di dalam hati kita. Karena apabila dia datang kali kedua nanti, dia tidak lagi datang sebagai juru selamat. Dia datang sebagai hakim. Oke? Dan kesimpulan daripada apa yang kita baca pada pagi ini, oke, petikan kita, Allah yang terlebih dahulu menunjuk kasih karunia ataupun kasih terindah kepada kita, dan kita pada hari ini hanya meresponi kasihnya. Oke, ini daripada doktrin soteriologi ya. Kita hanya meresponi. We are so privileged. Semua kita yang ada pada pagi ini adalah orang-orang yang Allah telah pilih, Allah telah ciptakan untuk beroleh tempat di surga. That's why saya encourage, tidak kira bagaimana bermasalahnya hidup kita, tidak kira bagaimana orang banyak drama dalam kehidupan kita. Kalau saya boleh guna ayat itu ya, tidak kira. I always, mungkin ada setengah kamu di sini yang tahu bahwa dulu saya sangat aktif melayani di drug Rehabilitation Center for Christian ya. Saya selalu encourage pelajar-pelajar yang ada di dalam tempat itu. I say this, doesn't matter how spoil your life is, tidak kira betapa bergumulnya kamu dengan kedagingan pada hari ini, always come to God, selalu ikut ibadah. Kamu akan diperkuatkan, kamu akan diperteguhkan lewat daripada khotbah. Oke? Tidak 100% pun khotbah pastor kamu faham, at least kamu dapat 10-20% and that change your life. Good. Next week you belajar lagi, next week you belajar lagi. That is how we grow in Christianity. Learn progressively. Ikut ibadah seperti ini dulu. Ikut ibadah persekutuan doa. That is how we learn, that is how we grow. Oke, orang-orang zaman dulu kita sebut Bakalalan revival, kita sebut Bario revival. Waktu itu belum ada kelas-kelas lagi tentang Alkitab, belum ada. How they learn, how our first generation Christian learn, melalui sermon simple yang diucapkan atau disampaikan oleh pengkhotbah, penginjil. Mereka duduk tebing sungai, mereka dengar. Saban hari, mereka terus dengar sikit demi sikit demi sikit. Nenek saya mana pandai baca, tapi kalau tanya dia tentang Tuhan Yesus, dia tahu. Dia dengar, tapi dia ikut ibadah, ada komitmen. That is how we grow. Oke, nah pagi ini saya akan membawa kita untuk melihat juga, aspek lain. Nah, bagi yang tidak tahu, mari saya akan kongsikan untuk kita semua. Di dalam kekristenan, ya, ada ataupun di dalam bahasa Greek, di dalam Alkitab ada 4 jenis kasih. Ada 4 jenis kasih. Yang pertama adalah kasih agape. Mungkin dalam bahasa Greeknya agape, yang bermakna kasih daripada surga. Dan kasih ini adalah kasih yang terindah, kasih yang terbesar, kasih yang melebihi segalanya. Tiada kasih yang dapat melawan kasih agape. Itu pasal kalau kamu dengar ada gereja agape, kamu ada dengar dalam khotbah, ada perkataan agape, dalam lagu kamu dengar ada perkataan agape disebut, ianya menunjuk kepada kasih yang daripada surga. Di mana Bapa ini, Allah kita, memilih umatnya, walaupun mereka memberontak dan berusaha, dia ambil Yesus Kristus, dan jadikan dia sebagai jalan selamat, sebagai the best sacrifice, so that semua yang telah ditentukannya akan diselamatkan. Itu adalah kasih agape. Kasih yang sangat besar. Maka itu kalau orang sebut tentang Amazing Grace, kalau saya dengar lagu tentang Amazing Grace, how sweet the sound, saya menangis. Saya menangis. Kenapa? Saya buat ilustrasi begini. Kalau saya bikin salah, saya harap Brother Sam masuk ke dalam penjara untuk saya. Dia tidak akan berani. Saya boleh garanti kamu. Dia tidak akan berani. Dia ada Sister Naida, dia ada kerja dia ada family dia. Dia tak akan berani.
Kalau Brother Sam buat silap dan dia harapkan pastor ini masuk ke dalam penjara untuk dia, dan dia boleh dengan yakin kata, oh pastor tidak akan buat itu. Karena pastor masih ada hidupnya, masih ada kepentingannya dan sebagainya. Tetapi, kenapa saya ambil ilustrasi saya dengan Brother Sam? Tetapi Yesus, dia tidak memperkirakan taktanya yang ada di surga. Bila Bapa bilang, you must go to become the only way out for the chosen people and become the ultimate sacrifice, dia turun. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Bapa. Dia turun, meninggalkan taktanya di surga dalam bentuk seorang hamba. Mati untuk Carolina, mati untuk Jonathan, mati untuk Vinilen, mati untuk Anderson, mati untuk Balan, mati untuk David, mati untuk Nancy, mati untuk Sisnaida, LB, Brother Sam, Raymond, Auntie Lawa, King, Vivika, Balan, saya sebut semua. Untuk Roland, Jesus came. You see, that is why kasih agape adalah the greatest. Died for things that he did not do. Dan kedua, kasih storge. Perkataan dia, ada orang sebut ini sebagai storge, tetapi kalau dalam bahasa Yunani, storge. Kasih storge. Kasih antar teman. Nah, ini kasih antar teman. Pastor coba bagi satu contoh dalam Alkitab atau dua contoh dalam Alkitab. Kita lihat 4 orang sahabat itu ya. 4 orang sahabat yang bawa kawan mereka itu. Buka bumbung, sakit ya, kawan mereka pikul satu orang, betul? Yesus sedang berbicara di situ. Because of their love towards their friend, they're willing untuk bertemu dengan Yesus. Karena iman mereka dengar Yesus ini adalah penyembuh, pelaku mukjizat. Oh, bawa teman mereka yang sakit. 4 orang ini bawa teman mereka yang sakit. Oh, sampai di rumah itu banyak orang. Oh, cannot see Jesus. They climb the top. They climb the roof. Mereka naik ke atas bumbung. Buka itu bumbung, kasih turun di orang punya kawan. Itulah lift pertama. Kamu tengok, pastor kamu. Itulah lift pertama dalam sejarah. Apabila kawan mereka diturunkan dari bumbung. Ngam-ngam depan Yesus. Nah, usaha ini adalah disebabkan oleh kasih storge. Love between friends. Ataupun kalau dalam dunia gangster dulu, brotherhood love, kasih antar kawan. Ataupun, lah, saya tidak mau ambil lelaki ya, Brother Sam, mana lelaki sini, Brother Anderson, David, banyak lelaki sini, mana boleh kita cakap lelaki kan? Perempuan pun ada apa? Kalau perempuan sister sudah bergabung, jaga. So ini kasih antara kawan, alright, kasih antara kawan. So, and then kasih filia. Di mana kita lihat kasih filia ini atau kegagalan kasih filia? Pastor Billy boleh kasih satu contoh kegagalan kasih filia. Saya bagi satu contoh yang nyata. Ingat kisah Yusuf? Siapa yang membuang Yusuf? Soalan kedua dari pastor. Ada hadiah ini nanti. Siapa yang membuang Yusuf ke dalam lubang atau menjual dia kepada orang Midian? Siapa boleh jawab? Saudara-saudaranya kan? Itu adalah kegagalan kasih filia. Kasih filia adalah kasih sesama saudara. Tetapi apabila kasih ini gagal, ia akan menjadi seperti Yusuf dan adik-beradiknya. Di mana Yusuf dibenci oleh abang-abangnya. Ini kegagalan kasih filia. Dan ini masih terjadi hari ini di dalam setengah keluarga. Abang besar tidak ngam dengan adik paling bungsu. Abang nomor 2 tidak ngam dengan kakak nomor 3. Ini terjadi ya dalam keluarga hari ini. Relatif, relatif. Firman Tuhan ini bukan sesuatu yang lapuk. Ya relevan itu pasalnya susah dibaca sebab ia masih relevan. Dan yang terakhir, kasih eros. Yang belum kawin cepat-cepat kawin. Yang belum kawin macam pastor ini cepat-cepat kawin. Bila sudah kawin baru boleh ada kasih eros. Bagi yang bujang-bujang sini senyum saja, jangan pikir-pikir. Kalau bujang, saya mau pemimpin sini semua dengar, pastor tidak menggalakkan. Kalau belum kawin, jangan coba-coba mau cakap, pastor boleh kasih try kasih eros? Jangan. Kasih eros yang disebutkan di mana kasih eros disebutkan? Nah, soalan keempat, tiada yang mau jawab? Selamat hadiah saya. Kasih eros ada di dalam kitab Kidung Agung. Semua yang kamu dengar
kitab Kidung Agung itu adalah kasih eros. Syaratnya perlu berkawin. Itu pasal kalau kamu baca kitab Kidung Agung ada yang Kalilah, adalahkah dia sebut pasal dada perempuan di dalam kitab Kidung Agung ini? Apakah dia sebut pasal, you see, kalau kamu buka Kidung Agung, kamu akan jumpa verse-verse yang bersifat berahi. Itu adalah karena kitab Kidung Agung itu merujuk kepada kasih eros, kasih suami istri. So, yang belum kawin jangan try. Kalau mau kawin, datang jumpa pastor dulu. Oke? Alright, kita sudah belajar 4 jenis kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah agape. Yang paling indah di antaranya adalah agape. Dan kita lanjutkan. Nah, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Very strong statement. Very strong statement to us. Itu pasal saya selalu bilang tidak kira rosak mana kita, tidak kira terlanjur mana kita, tidak kira terpesong mana kita. Come back to God. His love is so great. Karena dia sendiri mengatakan biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setianya tidak akan beranjak daripadamu. Oke? Nah, kesimpulan kita lihat di sini akan ada banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam sejarah dunia ataupun dalam kehidupan manusia. Ada banyak malapetaka, ada banyak bencana alam, ada banyak peperangan, ada banyak penindasan, ada banyak kejatuhan ekonomi, ada banyak wabak penyakit dan lain-lain. Namun kasih setia Allah tidak akan pernah berubah dan Allah tidak akan memalingkan mukanya daripada kita karena kasihnya begitu hebat. Begitu indah dan begitu setia. The good thing about God is that when we seek His face, we always will find it if we seek Him with all our heart. Betul? Itu pasal saya selalu berkata, jangan kita rely sangat 100% kepada manusia. Sebab there will be times when I call someone, they will reject my call. Because mereka masih manusia, mereka masih ada pergumulan mereka. Betul? But when we have God, when the people around us fail us, we still have God. Saya beri sedikit dorongan kepada kalian. Ketika saya baru bertobat dulu, bila saya lost semua income yang tidak bagus, you know how being responsible, but then again, you lose all your income, how you want to pay the bills, how you want to survive. That is what happened to me. Bila saya bertobat, semua income saya hilang. So, semua income saya dulu daripada benda yang tidak bagus. Then I start to make phone calls. Hello bro, boleh sih? Saya cakap Sarawak sedikit lah, harap orang semua paham. Hello bro, aku telefon tu kenapa? Boleh aku pinjam $1,000 lah. Tapi aku sih janji aku dapat bayar dalam tahun tu. Aku dah lost income, aku dah sip pola kerja macam dulu. So aku pinjam dulu lah. Kelak ada apa-apa bisnes aku atau Tuhan berkat aku bayar balik. Oh sorry bro, time tu kami orang pun kerja contoh-contoh financial kami orang sekat. 2 hari kemudian dia fly pergi bercuti. Dia kata pada saya dia tak ada duit, tapi 2 hari kemudian dia fly pergi cuti jauh lagi tu overseas. Teman-teman terdekat mula abandoning you, okay? Meninggalkan kamu, mula memaling mukanya daripada kamu. Then you start to feel like, aduh, how am I gonna survive? Yesus inikah, God inikah yang dipanggil kasih, inikah akibatnya mengikuti engkau? But then again, God shows His face. Tiba-tiba ada orang call, Billy, boleh bagi nomor akaun kamu kah? Kenapa? I just feel like wanna bless you. Ada sesuatu terjadi dengan bisnes saya, ada sesuatu terjadi dengan pekerjaan saya. I just wanna bless you. Lagipun saya tengok kamu baru bertobat, kamu mau begini. So I cry. Okay, of course I cry kerana kebaikan hati dia. Tetapi I cry because God still show me His face. When I seek Him, He is still there. Inilah yang dimaksudkan oleh ayat ini. Apabila Tuhan masih menunjukkan mukanya kepada kita, that's all you need. That's why I always say, seek His face. Cari perkenanan Tuhan. Yang lain akan dia jaga, yang lain dia akan uruskan. Nah, big question ya, mengapa kasih Allah adalah kasih terindah? Saya bagi kita pada pagi ini ya 4 hal, oke? 4 hal. Ya, bagi yang ingin belajar,
Ya, bagi yang betul-betul ingin mendalami firman Tuhan, apabila Anda lihat khotbah seperti ini, snapshot, ambil catatan, oke, supaya Anda bertumbuh. Alright, maukah kasih Allah adalah kasih terindah? Yang pertama sekali, Allah mendemonstrasikan kasih-Nya ketika kita masih lagi berdosa. Itu ada dalam ayat Roma, pasal yang kelima, ayat yang ke-8. When we are still sinner, God demonstrates His love. When you are well done, when you are somebody, then you be loved by everybody. That is normal. Itu cara dunia. Bila kau dah popular, bila kau dah powerful, bila kau dah ada Olympic gold medal, tiba-tiba semua orang mengaku saudara. Am I right? Itu cara dunia. Cara Tuhan lain. Waktu kau hopeless, waktu kau di ambang maut, waktu kau tak berdaya, kau dan saya dalam keadaan yang menderita, He show His love. He say, "Come, child, come to me." He said, "I will forgive you. I will fix your life." God demonstrate His love when we are still sinner. That's why His love adalah kasih terindah. Yang kedua, Allah memberi alternatif lain supaya kita diselamatkan. Apakah ini first time Allah buat begitu? Tidak, itu pasal saya katakan. Kita harus rajin baca Alkitab. Apabila Allah memberikan Yesus Kristus sebagai jalan selamat kepada kita, apakah itu first time Allah menunjukkan kasih-Nya seperti itu? Tidak. Remember Abraham dan Ishak? Apabila Allah tes Abraham, dia berkata, anak yang kau punya itu dari aku. Sekarang aku mau tes iman kau, Abraham. Bawa dia pergi ke gunung, letak dia di atas altar itu dan sembelih Ishak. Abraham, father of all nation, seperti apa yang Carolina cakap tadi. Wah, sudahlah aku mau anak, sudahlah aku lama tidak ada anak. Sekarang Tuhan, kau sudah bagi, kau mau ambil balik. You see? That's why I said, mau tahukah kuat tidak kita punya iman? Kalau Tuhan betul-betul tes, takut kita goyang saja. Abraham been tested by the thing that he loved and desire the most, child. Sama dengan Sarai. So, when Abraham bring Ishak pergi ke situ dan hampir mengorbankan Ishak sesuai permintaan Tuhan, Tuhan lihat imannya, Tuhan lihat hatinya. Tuhan berkata, stop. I already see your faith. You love me so much. You are so faithful. Keluarkan Ishak dari situ. Ya, saya refresh. Keluarkan Ishak dari situ. Belakang kamu tuh ada domba. Sembelihkan dia. So God masih menggunakan cara yang sama. Manusia tidak dapat menebus diri mereka. So, God gave Christ as our way out. Christ become the ultimate sacrifice on the cross for you and me. So that you and me saved. That's why kasih Tuhan itu adalah kasih yang terindah. Dan yang ketiga, Allah itu setia sekalipun ada waktu kita tidak setia. Itu dalam 2 Timotius, pasal yang kedua ayat yang ke-13. Ada waktu kita tidak setia, ada waktu dalam kehidupan kita ini iman kita merosot. Ada waktu dalam kehidupan kita ini apabila sesuatu itu nampak menarik, kita mulai menghindari ibadah, kita mulai meninggalkan pelayanan. We give so much excuses. Tapi yang paling bestnya, Allah tidak pernah setia. Allah tidak pernah hilang minat ke atas kita. Nah, siapa yang mau post Facebook? Nah, silakan. Allah tidak pernah hilang minat atas kita. Tidak seperti kita hilang minat atas dia. Betul? Setuju? Okay? God never lost interest kepada orang yang dikasihinya. Kita ini saja yang akan hilang minat terhadap Tuhan sesuai waktu-waktu yang melanda hidup kita. Nah, dan yang keempat, kasih-Nya selalu baru setiap pagi. Tidak diperhitungkan kesalahan kita. Ini yang paling bagus, ini yang paling saya suka. Manusia akan always remember your past. Pastor Billy itu dia itu begini-begini dulu dia begitu, belum tentu dia betul-betul berubah. I heard this. Saya tidak takut sama kamu untuk mengatakan hal ini. I heard this. Pastor Billy itu dia itu dulu begini-begini ya. Sila-sila pada bulan masih begini. Oke, kita punya past itu masih ada dalam pikiran manusia di sekitar kita. Kita tidak dapat larikan itu. Tetapi yang paling penting, Tuhan tidak memperhitungkannya. Kalau Tuhan masih memperhitungkannya, itu yang dimaksudkan dengan teologi atau doktrin yang sengit, yang tidak balance. Macam saya kata minggu lepas, teologi yoyo. Okay?
Sekejap selamat, sekejap tidak selamat, sekejap selamat, sekejap tidak selamat. Apa yang dia ajar sama orang begini-begini, orang pun confused dengan dia. Okay? So that's why kita bersandar penuh kepada kasih terindah ini. Kita bersandar penuh kepada perbuatan Yesus. Telesai, ya, tetelesai, itu dalam bahasa Yunani. Tetelesai, it's all finished. Dalami berarti it's all finished. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Itu satu reminder saya. Wait, apabila Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib, bersandar kepada itu. Oke, dan kita lanjutkan. Oke, kita hampir tiba di penghujung khotbah yang merefleksikan apa perbuatan Yesus di atas kayu salib. Saya beri satu contoh. Kita semua pernah dengar ini. Kalau siapa yang biasa pergi sekolah minggu pernah dengar seorang cerita ini, ya. Dalam perumpamaan anak yang hilang di perjanjian baru. Anak bungsu menuntut semua haknya sekalipun ayahnya masih hidup. Pergi berfoya-foya dan akhirnya hidup melarat. Kemudian dia tersedar akan kasih dan kekayaan bapaknya. Dia bangun lalu pulang dengan niat menjadi hamba di rumah bapaknya. Dia bukan pulang mau jadi anak di tempat bapaknya. Tetapi dia mau pulang dengan harapan menjadi hamba di rumah bapaknya. Nah, bila bapaknya melihat anak bungsu itu pulang yang derhaka sama dia, yang menjauhkan dia dan meninggalkan dia, bapak itu berlari mendapatkannya dan memeluk lalu meraihkannya. Namun hal itu tidak disenangi oleh abang sulungnya. Nah, kita dapat lihat bahwa kasih bapa itu sangat indah dan tidak berubah. Sekalipun saya ulang lagi, ini adalah perumpamaan. Oke, apabila kamu mau berkhotbah tentang sesuatu itu, kamu harus tahu apa artinya perumpamaan. Meaning to say, perumpamaan ini ada maksud lain di sebaliknya. Oke, so konteks asal bercakap tentang pemberontakan Israel dan sikap Yehuda. Itu konteks asal. Ini adalah sebuah perumpamaan. Di seluruh Alkitab kita lihat Allah telah mengasihi Israel dan karena Yesus, dia juga mengasihi kita pada hari ini. Di seluruh perjanjian lama kita lihat Israel berapa kali. Seperti khotbah minggu lalu mereka memberontak. Tapi Allah masih sayang mereka. Bayangkan kalau Allah itu punya sikap seperti kita. I have enough with you lah. Okay lah, I call you out from the desert. You always backside me. You always forgot me, Israelites. Now I leave you in the desert. I don't want to care about you. Jalanlah sendiri. Allah tidak berbuat begitu. Sampai ke dalam tanah perjanjian. Kembali ke dalam pembuangan. Dan sampai ke zaman Yesus. Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Dan puji Tuhan karena Yesus dia tidak mengasihi bangsa Israel saja. Today dia mengasihi semua kita. Dia mengasihi orang Iban, dia mengasihi orang Kadazan, dia mengasihi orang Kayan, orang Kelabit, dia mengasihi Lumbawang. Dia mengasihi Bidayu, dia mengasihi orang India, dia mengasihi semua kita, oke? Karena Yesus, kasih Allah itu kasih terindah. Dan saya mau quote salah seorang preacher kegemaran saya, oke? Mereka panggil dia ini sebagai the Prince of all preachers, oke? Saya suka dia sebab dia sangat theological sound kata orang, oke? Nah, kata Charles Spurgeon, if God hath loved me once, then he will love me forever. Atau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jika Allah pernah mengasihi saya sekali, itu bermakna dia akan mengasihi saya selamanya juga. And that's enough. God loved us since the beginning. Then because of Adam and Eve, kita jatuh dalam dosa, God still loves us. He tried to make peace with us. Then he sent Jesus Christ. Because of his love, Yohanes 3 ayat 16, because of his love, he sent Jesus Christ. Then we became Christian. Okay, kita menerima dia sebagai penebus dan juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan kita. In our daily life, selepas kita menerima Tuhan Yesus, kita masih struggle dengan daging. Kita masih belum sempurna. Okay? Kita masih dalam proses penyucian. So, we still struggle with this. There will be times, okay, kita akan jatuh. Kita akan bergumul. Does that undone ataupun does that make God hate us? No. He will still love us. He will still forgive us. Therefore, saya pernah berkata, bukan Allah yang meninggalkan kita. Kita yang selalu pergi meninggalkan Allah.
Kita yang selalu pergi menjauhkan dia. Maka itu saya selalu sebut, ini pandangan personal pastor lah. Apabila seseorang itu menjauhi Tuhan, menjauhi Allah, itu adalah karena kehendaknya. Dia boleh jadikan pastor sebagai alasan, dia boleh jadikan pemimpin sebagai alasan, dia boleh jadikan orang-orang Kristen sebagai alasan. Mengapa dia menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah, menjauhi kekristenan dan menjauhi Tuhan. Tetapi sebenarnya, saya sendiri pernah dalam situasi itu. Oke, saya ulang lagi, saya sendiri pernah ada dalam situasi itu di mana saya menyalahkan semua orang dan bukan diri saya. Tetapi yang sebenarnya menjauhi Tuhan adalah saya. Karena saya sudah melihat hal lain yang lebih hebat, betul? Saya melihat hal lain lebih indah. So, ini peringatan yang pastor ingin tinggalkan untuk semua kita ya. Kita sangat beruntung karena Yesus telah berkorban untuk kita. Kita sangat beruntung karena kasih Bapa itu setia untuk kita. Jangan pernah meninggalkannya, jangan pernah trade it, oke? Trade it maksudnya jangan pernah menukarkannya untuk apa-apa dan tetap datang kepada Tuhan. Oke? Dan kesimpulan khotbah kita bersempena dengan perjamuan kudus kita pada pagi ini. Topik khotbah kita pada pagi ini ialah kasih terindah. Dan di sepanjang khotbah kita telah belajar dan memahami mengapa kasih Allah adalah kasih terindah dan tiada tolak tandingnya. Nah, setelah mengetahui betapa dalam kasih Bapa melalui putranya yang tunggal, maka itu jangan pernah pergi menjauh dari kasih Bapa. Seperti yang pastor katakan tadi ya. Nah, sekiranya ada waktu dalam kehidupan atau pengharapan kita secara pribadi pernah tersasar, tercicir dan melakukan hal-hal yang menjauhkan kita daripada Bapa, jangan risau. Kita hanya perlu merendahkan diri, mengakui silap dan mohon keampunan daripadanya. Nah, itulah sebabnya mengapa perbuatan Kristus di atas kayu salib sangat berharga dan menyeluruh, karena tidak ada apa yang dapat memisahkan kita daripada kasih terindah, karena kita telah ditebus dan diselamatkan Yesus sekali untuk selamanya. Yang penting jangan menghujat Roh Kudus atau menafikan Yesus Kristus. Nah, pastor harus tegaskan kenapa statement terakhir itu sangat pastor letak di situ. Oke, apapun kesalahan kita di dalam Alkitab semua diampuni, termasuk membunuh, berzina, menipu, semua itu dapat diampuni. Oke, karena kasih Bapa sangat besar. Ada satu saja dosa di dalam Alkitab yang tidak terampun, yaitu menghujat Roh Kudus. Apa artinya menghujat Roh Kudus? Oke, you see, daripada aspek teologi dia begini. Pastor akan jelaskan sedikit saja. Apabila seseorang itu mendengar Injil, yang membuat dia menjadi percaya, yang menjadikan Injil itu benar di dalam dirinya adalah tindakan Roh Kudus. Oke? Bukan kehebatan pastor itu berkhotbah. Bukan kehebatan pengkhotbah undangan dari Indonesia yang membuatkan seseorang itu menjadi Kristen. No. Yang membuatkan seseorang itu memahami kebenaran Alkitab adalah karena karya Roh Kudus. Roh Kudus yang telah memetraikan seperti khotbah doa pastor di awal khotbah tadi. Roh Kudus, engkau yang memberi pengertian. Roh Kudus, engkau yang memberi hikmat supaya kami dapat mengerti. Nah, apabila Roh Kudus sudah memberi ataupun menghurai kebenaran Injil itu di dalam diri orang yang sudah ataupun akan diubah, dan akhirnya dia menjual imannya sama seperti Yudas. Nah, itu hal yang tidak terampuni, yaitu menghujat Roh Kudus dengan mengatakan bahwa Roh Kudus itu menipu dan Kristus itu bukan juru selamat atau penebus. So, ini sedikit daripada sabda firman Tuhan yang kita pelajari, dalami pada pagi ini. Tentang kasih terindah yang merefleksikan perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kenapa kita mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Oke, so saya harap khotbah pada pagi ini mengajar kita, memperteguh kita, menegur kita ya, dan memperkuatkan kita. So sebelum kita beralih kepada sesi seterusnya, mari pastor mengajak kita semua untuk tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami telah mendengar daripada sabda firman. Kami telah belajar daripada firman-Mu bahwa kasih-Mu itu sangat indah. Kasih-Mu itu sangat besar dan kasih-Mu itu sangat luas. Tanpa kasih-Mu kami adalah manusia yang bakal menerima hukuman yang sangat berat.
hukuman yang sangat menderitakan. Tetapi oleh karena kasih-Mu kami melihat harapan dalam Yesus Kristus. Maka itu ajar kami dari waktu ke waktu untuk terus bersandar kepada kasih karunia-Mu, kepada kasih-Mu. Dan sekiranya kami di dalam kelemahan, di dalam pergumulan, ajar kami untuk datang kepadamu tanpa rasa malu, tanpa rasa takut. Tetapi datang untuk merendahkan hati, itu yang Engkau mau. Merendahkan hati di hadapan-Mu, minta diri untuk dikoreksi, minta diri untuk diperbetulkan, dan fix the relationship. We don't want to go far from your love, God. We want to live in it. Therefore, Father, thank you for loving each one of us. Thank you for calling us out from the darkness and show us the light. Thank you for providing everything that we need every day. Thank you for the protection. Thank you for the opportunity. Thank you for all the good things. And even thank you for the bad things whereby we get the strength from you. Thank you for the peace. And most of all, thank you for being our Father. In Jesus' name we pray. Amen. Saya serahkan masa seterusnya kepada ruangan persembahan dan info gereja. Hai, Shalom. Saya yakin dan pasti kita semua telah diberkati lewat firman yang telah disampaikan sebentar tadi. Sebelum saya mengajak kita semua masuk ke ruangan info gereja, mari saya ajak kita untuk memberi persembahan dan persepuluhan terlebih dahulu. Kita kembalikan yang sememangnya milik Tuhan untuk membantu pelayanan dan gereja kita. Di skrin Anda ada tertera nomor akaun Sisbi Wikawan. Anda boleh transfer di sana ataupun BI. Berikut adalah info gereja kita. Yang pertama, setiap Rabu kita akan mengadakan persekutuan doa pada jam 8.30 malam melalui aplikasi Zoom. Link akan diberikan pada hari tersebut. Seterusnya, ibadah minggu hari Ahad masih melalui online, yaitu aplikasi Zoom, sehingga diberitahukan kelak dan mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Bagi yang tidak dapat mengikuti ibadah Ahad, masih boleh lihat kembali di laman YouTube channel kita, yaitu SIB Nilai. Info gereja yang ketiga, sesiapa yang ingin dibaptiskan boleh menghubungi pastor sidang kita untuk melakukan kelas secara online. Ada 3 sesi kelas sebelum pembaptisan air dilakukan. Bagi info gereja yang keempat, sesiapa yang tergerak hati untuk menjadi ahli SIB Nilai boleh menghubungi pastor kita ataupun MPG gereja. Nanti Anda akan diminta untuk mengisikan e-form SIB Nilai melalui WhatsApp. Seterusnya, bagi jemaat yang memerlukan doa pribadi, konseling ataupun hikmat pastoral, boleh menghubungi pastor kita. Dan yang terakhir sekali adalah pemasangan earphone di gereja kita sudah siap. Minggu depan pula pemasangan untuk backdrop di stage yang telah ditaja oleh seorang umat Tuhan. Terima kasih kepada jemaat yang telah menyumbang. Pembukaan gereja kita belum diputuskan lagi oleh pihak atasan dan juga pihak gereja. Harap kita semua bersabar ya. Sekian info gereja kita pada minggu ini. Terima kasih. Oke, jadi kita bersyukur atas firman Tuhan sebentar tadi yang menguatkan kita untuk tetap memperingatkan kita bahwa kasih Bapa itu tetap setia kepada kita, walaupun ada saatnya kita rasa menjauh ataupun apa, Tuhan tetap setia. Dan masa dan tempat yang seterusnya saya serahkan kepada Pastor Billy untuk doa penutup dan pemberkatan.
Halo, sekali lagi. Oke, kita telah selesai sesi kasih tengok gigi. Sekarang kita hampir sampai ke hujung ibadah kita. So, saya mau mendoakan kalian semua. Walaupun pada minggu ini kita sedikit berkurangan. So, minggu depan saya harap kita semua mainkan peranan kita ya. Bawa kawan-kawan kita yang lain beribadah. Mana kawan-kawan kita yang lama tidak beribadah, kita bawa mereka beribadah. Oke, kita kumpul kembali domba-domba yang telah menjauh. Dan ingat, khotbah kita pada pagi ini, itu tujuan kita dengan khotbah seperti ini. Kasih Bapa itu kasih terindah. Doesn't matter what happen in our life. Come back to God. We may have a lot of activity dalam gereja, tapi kalau kita semakin berkurang begini, saya harap kita semua mainkan peranan kita ya, to tell our friends, invite them, kita beribadah bersama-sama ya. So let us pray, and I will pimpin kita semua. Bapa, terima kasih buat ibadah kami yang telah berjalan lancar dari awal sehingga ke akhirnya ini. Kami telah pun menaikkan pujian penyembahan kami. Kami telah pun mendengar daripada sabda firman Tuhan. Dan Bapa, kami sangat-sangat diperingatkan akan kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Dan puji Tuhan buat kami yang ada pada pagi ini, kami tetap bersandar kepada kasih-Mu dan tetap mencari wajah-Mu. Namun kami juga tidak lupa akan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang mula tercicir di sepanjang pandemik ini. Kami tahu Tuhan, tidak semua orang work from home, tidak semua orang making money from home, tidak semua orang selesa beribadah daripada rumah, dan tidak semua orang ada connectivity yang baik. Itu semua luahan-luahan mereka Bapa. Maka itu kami berdoa supaya di masa depan pandemik ini akan cepat berakhir. Dan rencana untuk membuka gereja itu berjalan sesuai kehendak-Mu, karena kami harus fahami jemaat-jemaat kami yang lain yang terbatas dan tidak berkesempatan untuk bersama dengan kami. Bapa, hamba berdoa di hari-hari yang akan datang agar Engkau beserta dengan kami, Engkau lindungi kami, Engkau memelihara kami di saat kami mulai bekerja daripada esok hari sampai ke hari Sabtu yang akan datang. Begitu juga di hari Minggu yang akan datang, kami akan beribadah lagi. Bapa, kami mohon Engkau beserta dengan kami. Campur tangan-Mu ada dalam kehidupan kami, dan kami dapat melihat hal itu dan nama-Mu dipermuliakan. Hamba berdoa buat jemaat SIB Nilai yang tidak berkesempatan untuk beribadah hari ini. Kami berdoa di mana saja mereka berada, Roh Kudus Engkau layani mereka. Taruh di dalam hati mereka hidup takut akan Tuhan. Taruh di dalam hati mereka kerinduan untuk mencari Tuhan. Dan ajar mereka tidak menggunakan alasan-alasan sedia ada untuk menjauhkan kasih-Mu, tetapi biar mereka lihat kepada Engkau sendiri, bahwa kasih terendah mereka temukan di dalam Engkau. Dan hamba berdoa buat mereka yang sedang sakit pada saat ini, Bapa, Engkau sembuhkan mereka apa saja sakit penyakit mereka. Daripada sakit penyakit yang paling kritikal hingga ke sakit yang biasa, Bapa, berikanlah kesembuhan untuk mereka yang sedang di dalam kedukaan, di dalam pergumulan pada saat ini, Bapa. Beri kekuatan dan penghiburan yang daripada Engkau sendiri untuk mereka, yang sedang memerlukan jawaban, yang sedang membuat keputusan, yang sedang ingin menghadiri temu duga dan sebagainya. Bapa, hamba berdoa agar hikmat surgawi yang Engkau berikan buat mereka. Dan jemaatku yang sedang di dalam keperluan pada saat ini, Bapa. Kami tidak tahu karena kami tidak dapat bertemu dengan mereka. Kami tidak tahu karena mereka berada di posisi masing-masing. Tetapi Engkau lebih tahu keperluan mereka, Engkau lebih tahu situasi mereka, Bapa. Hamba mohon Engkau cukupi keperluan mereka. Engkau sediakan alternatif lain bagi mereka untuk mereka terus hidup. Able to pay their bills. Able to provide for their children, Father. Hamba berdoa buat gereja kami. Walaupun pada saat ini gereja kami tinggalkan Bapa, tapi kami berdoa daripada aspek keselamatan gereja kami agar ia terus terpelihara. Tidak ada hal-hal yang buruk akan terjadi. Kami juga berdoa buat financial gereja kami, Bapa, supaya keuangan gereja kami akan terus kukuh dan kami boleh bergantung kepada gereja kami
dalam banyak hal, dan kami boleh menjadi independen. Maka itu hamba berdoa, ajar kami untuk mencari lebih banyak jiwa, dan pada masa yang sama kirimkan banyak jiwa Tuhan, supaya kami menjadi sebuah gereja yang saling memperhatikan dan gereja yang berdiri teguh dan stabil. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat kami yang belum mendapat vaksinasi. Engkau permudahkan proses supaya mereka dapat vaksinasi. Jemaat Tuhan, sila angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hiduplah dan berjalanlah di dalam penyertaan Allah Bapa kita. Hiduplah dan berjalanlah di dalam cinta kasih Yesus Kristus kita. Hiduplah dan berjalanlah di dalam pimpinan Roh Kudus setiap hari. Kami mengucap syukur buat segala-galanya yang akan kami nikmati hari ini dan di hari-hari yang mendatang. Kami melangkah di dalam hari yang baru karena kami tahu kami tidak pernah sendiri dan kasih Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yes, and I look to you, and I